Hai everyone, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Arinda. Di Skincare 101 kali ini aku akan bahas tentang surfaktan gitu dan beberapa contoh surfaktan yang mungkin kalian ketahui atau mungkin kalian belum tahu gitu. Kira-kira kenapa sih surfaktan itu harus ada di dalam pembersih wajah atau mungkin shampoo atau mungkin sabun gitu ya, atau bahkan cuci piring, sabun cuci piring pun sebenarnya ada surfaktannya gitu. Nah, kalau kalian penasaran tentang surfaktan ini, keep on watching. Nah, kalau kemarin itu aku sempat bahas ada beberapa kesalahan dalam mencuci wajah gitu. Nah, sekarang aku akan bahas tentang surfaktan. Disclaimer dulu, karena memang background aku bukan seseorang yang berasal dari atau belajar tentang chemical gitu. Jadi materi hari ini tuh aku baca dari berbagai macam jurnal, terus berbagai macam tulisan juga yang dibuat sama Lab Muffin, Skin Chemically, dan juga Kind of Steven gitu ya. Nah, terus balik lagi ke pertanyaan nih, kenapa sih sebenarnya surfaktan itu penting untuk ada di dalam produk perawatan wajah atau lebih spesifiknya adalah pembersih wajah. Nah, pertama-tama sebagai dasar itu adalah kulit kita tuh kan secara natural dia memproduksi minyak gitu ya, atau yang biasa disebut dengan sebum. Nah, sebum ini atau minyak yang ada di wajah kita atau di kulit gitu ya, dia itu bisa menjadi magnet atau bisa nge-trap kotoran dan juga bakteri di kulit. Nah, kalau misalkan itu tidak dibersihkan dengan baik, maka akan menyebabkan permasalahan kulit kayak misalnya jerawat, terus udah gitu kulit jadi lebih kering dan berbagai macam permasalahan kulit lainnya. Jadi kalau misalnya kalian punya kebiasaan misalnya pagi hari atau malam hari cuma cuci muka pakai air, otomatis kotoran ataupun bakteri itu tidak akan terbersihkan dengan baik gitu. Jadi kebayangkan kalau minyak sama air aja sebenarnya kalau kita taruh di gelas itu tuh kan nggak akan nyatu gitu. Nah, kebayang kalau misalnya kita membersihkan kotoran yang memang sudah tergabung dengan minyak kulit kita pakai air aja, otomatis itu tidak akan menjadi bersih atau kulit kita tuh tidak akan sehat gitu jadinya. Nah, kembali lagi ke surfaktan. Jadi surfaktan itu kayak kemarin aku sudah sempat jelasin di video yang kesalahan mencuci wajah. Nah, surfaktan itu merupakan singkatan dari Surface Active Agent yang emang fungsinya itu untuk meminimalisir gesekan di kulit kita gitu ya. Jadi kebayang kalau misalnya kalian lagi cuci piring gitu yang kotor banget tanpa sabun tuh pasti akan bersihnya susah banget kan gitu. Nah, sementara kalau kita pakai surfaktan atau misalnya sabun itu tuh akan menjadi jauh lebih mudah untuk membersihkan permukaan yang akan kita bersihkan gitu. Nah, kemarin juga aku sudah sempat mention kalau misalkan surfaktan ini tuh terdiri dari dua ujung gitu ya. Ada kepalanya itu yang hydrophiles dan buntutnya itu dia atau ekornya itu dia adalah lipophiles. Jadi yang atasnya itu dia larut atau menarik air, yang ekornya itu dia larut di dalam lemak gitu. Jadi memasukkan surfaktan ke dalam formula skincare itu bisa menyebabkan minyak bisa larut ke dalam air gitu. Nah, cara kerjanya itu adalah kan nih kotoran itu dia akan bercampur dengan minyak kita nih di kulit kita. Bagian ekornya dari surfaktan itu dia akan menarik kotoran yang terbalut lemak tersebut. Nanti setelah kita cuci muka pakai air nih, kepala dari surfaktannya itu tuh akan ditarik sama air, jadinya kulit kita akan menjadi lebih bersih. Nah, ada juga beberapa pembersih wajah yang emang klaimnya dia tulisannya adalah soap free. Tapi menurut beberapa jurnal yang aku baca, soap free itu tetap memiliki surfaktan, tapi surfaktannya itu lebih lembut atau jauh lebih lembut dibandingin yang banyak busanya gitu. Nah, dari beberapa tulisan yang aku baca ada juga pembagian antara hard surfaktan atau surfaktan yang keras gitu ya dengan mild surfaktan atau yang jauh lebih gentle. Yang sering banget mungkin kalian dengar adalah SLS atau sodium lauryl sulfate. Ada beberapa hard surfaktan juga yang mungkin kalian belum terlalu familiar, kayak misalnya sodium stearate. Ada juga sodium toluene cocoate, dan biasanya sodium titik-titik 8 itu tuh biasanya dia merupakan salah satu surfaktan yang lebih keras gitu. Nah, kalau misalkan yang bahas soal surfaktan yang lebih mild itu atau yang lebih gentle, mungkin kalian familiar dengan SLES gitu ya. Kalau tadi aku ngomongin SLS itu yang lebih hard, kalau misalnya yang gentle-nya itu atau sering banget dipakai sebagai pengganti SLS adalah SLES gitu ya, atau sodium lauryl sulfate. Itu tuh dua surfaktan yang berbeda. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu jauh lebih detail tentang SLS, Kak Afi tuh udah pernah bikin videonya nih. Nanti akan bisa kalian lihat di video yang berikut.
karena dia udah ngejelasin lengkap banget soal SLS dan beberapa mitos dan fakta yang dikaitkan dengan SLS tersebut. Nah, terus ngebahas soal surfaktan yang mild lainnya itu ada beberapa nama sih, dan ini rada susah nyebutinnya. Jadi aku sedikit sambil nyontek ya. Ada sodium cocoyl isothiionate, ada juga decyl glucoside. Nah, ini disebut salah satu surfaktan yang sangat lembut gitu ya. Dan ada juga alkyl saccharosinates. Sebenarnya ada cukup banyak juga surfaktan yang lembut lainnya, dan itu tadi cuma beberapa yang aku sebutin gitu. Nah, sebenarnya semua surfaktan itu bisa dibikin menjadi lebih mild. Kalau misalnya aku baca-baca itu caranya adalah kalian bisa ngelihat di dalam ingredient listnya itu, kalau misalnya surfaktannya ada multiple atau ada banyak, produk tersebut udah diformulasi untuk menjadi jauh lebih mild si kandungan surfaktannya. Nah, misalnya di dalam produk itu terdapat decyl glucoside atau coco glucoside, disodium cocoyl glutamate, disodium laureth sulfosinate, sodium cocoyl isothiionate, dan lauryl lactyl lactate. Nah, itu ada beberapa macam surfactants yang bisa digabungkan dan menjadikan surfactants itu menjadi jauh lebih mild gitu. Salah satu cara brand-brand itu menjadikan produknya menjadi jauh lebih mild itu ada juga campuran moisturizing agentnya, kayak misalnya oil, terus udah gitu ada buttersnya, udah gitu ada proteinnya, dan ada amino acidnya gitu. Jadi make sure kandungan pembersih wajah yang kalian gunakan itu mengandung beberapa kandungan yang tadi supaya hasilnya jadi jauh lebih lembut untuk kulit. Tapi apakah sebenarnya penggunaan produk yang ada SLS itu buruk? Itu balik lagi sih sebenarnya ke kekuatan kulit kalian gitu. Biasanya orang-orang itu udah mulai merasakan iritasi atau kemerahan atau gatal-gatal itu di saat kandungan SLS-nya itu adalah 5%. Tapi ada juga orang yang kulitnya super sensitif gitu ya. Di bawah 5% pun si kandungan SLS-nya pun mereka tuh udah mulai ngerasain gatal, udah ngerasain iritasi, kulitnya jadi flaky, tarik, perih, dan segala macam. Jadi make sure bukan berarti ingredientsnya yang buruk, tapi balik lagi ke formulasinya dan seberapa banyak SLS itu digunakan gitu. Nah, jadi itu dia sebenarnya kegunaan surfaktan di dalam produk perawatan kita, dan nggak cuman ada di pembersih wajah aja. Surfaktan itu juga bisa terdapat di shampoo gitu, di sabun badan, dan juga biasanya masker yang wash off juga dia biasanya mengandung surfaktan yang mild gitu, karena dia membantu untuk mengangkat kotoran dan juga bakteri-bakteri yang ada di kulit kita gitu. Jadi untuk video kali ini aku tidak akan memberikan rekomendasi produk ke kalian, jadi mohon maaf sekali lagi. Tapi aku pengen ngasih tahu aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah punya produk nih di rumah, misalnya facial wash, bisa dilihat juga tuh ingredients listnya seperti apa. Jadi kalian bisa membaca atau memikirkan bahwa produk itu tepat nggak sih sebenarnya untuk kulit kalian. Nextnya aku berjanji akan memberikan rekomendasi facial wash gitu ya, yang emang mild, terus misalnya oke buat berbagai macam jenis kulit. Jadi nanti akan ada video terpisah tentang rekomendasi produknya. Plus terkait dengan pembahasan surfaktan ini, sebenarnya itu bisa panjang banget obrolannya gitu kan. Aku pengen tahu juga sih, kira-kira kalian tertarik nggak sih kalau misalnya aku mengajak expert gitu, misalnya seorang chemist gitu ya, untuk membahas tentang surfaktan ini, atau mungkin membahas tentang ingredients lainnya yang emang kontroversial gitu bareng sama chemist. Kalau misalnya menurut kalian menarik, jangan lupa tulis di kolom komen di bawah. Oke, segitu aja paling obrolan singkat dari aku hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan bisa membuat kalian bisa memilih produk yang jauh lebih baik untuk kondisi kulit kalian masing-masing. Jangan lupa untuk like videonya, terus subscribe channelnya, dan nyalain lonceng notifikasi. Terus kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat buat teman-teman kalian ataupun buat keluarga, jangan lupa di-share ya videonya supaya teman-teman yang lain bisa nonton juga. Oke, kalau misalnya ada ide-ide tentang skincare 101 lainnya, silahkan tulis di bawah di kolom komen. Dan sampai ketemu di Skincare 101 berikutnya. Bye-bye!